Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu keluar dari masjid dengan segera. Nah, sahabat berbicara, apakah sholat disingkat? Padahal di saat itu juga ada Abu Bakar, ada Umar, tapi keduanya tidak berani bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang yang tangannya panjang, ini bukan berarti tangan panjang mencuri, bukan, namanya tangannya panjang, ukurannya lebih panjang, sehingga mendapat julukan Zul Yadaini, orang yang tangannya panjang. Ini malah yang berani bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku sorutis solat anasita, apakah solatnya apakah solatnya, apakah engkau lupa, anasita am kusorot anasita am kosurat as-salat, apakah engkau lupa ataukah salatnya memang singkat 2 rakaat saja? Rasul bersabda, lam ansa, enggak, saya dah lupa. Walam taksur, dan tidak singkat. Padahal di sini Rasul 2 rakaat, sehingga agak lama kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ingat, sehingga bertanya, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah betul yang diucapkan Dzul Yadain, salatnya memang jadi 2 rakaat? Faqalu na'am, iya, kata sahabat iya. Maka Rasul langsung maju ke tempat salat dan salat 2 rakaat yang ketinggalan, tentu diikuti oleh para sahabat. Summa salam, kemudian 2 rakaat selesai baru salam. Summa kabbar, setelah salam lalu bertakbir. Wasajada misla sujudihi au atwala, kemudian Rasul bertakbir dan langsung sujud seperti sujudnya yang sebelumnya. Lalu bertakbir lagi, duduk, mengangkat kepalanya, duduk. Lalu bertakbir, sujud untuk yang kedua kali, dan takbir untuk bangun, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, wa min da'watin la yustajabu laha, wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, dan bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita membahas tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, qala al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashyi. Dari Abu Hurairah berkata, pernah salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu salat
dua solatnya, yakni antara zuhur dan asar. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah. Berkata Ibnu Sirin, dan telah menyebutkannya Abu Hurairah, walakin nasitu ana, tetapi aku lupa. Qala fa shalla bina rak'atain, maka salatlah bersama kami Rasul 2 rakaat. Tsumma sallama faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian salam, lalu berdiri menuju kayu yang terbentang di masjid. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadbanu, maka Rasul bersandar di atasnya seakan-akan beliau marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri. Wa shabbaka baina asabi'ihi, dan menyilangkan di antara jari-jarinya. Wa wada'a khaddahu al-aymana 'ala dhahri kaffihi 'ala kaffihi al-yusra, dan meletakkan pipi kanannya di atas punggung telapak yang kiri, telapak tangannya yang kiri. Wa kharajatis sar'an atau sur'an min abwabil masjid, dan keluarlah bersegera dari pintu masjid. Faqalu aqsuratis salat, maka mereka bertanya, apakah salat disingkat? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru, dan di kumpulan orang ada Abu Bakar dan Umar. Fahabahu ayyukallimahu, maka keduanya takut untuk berbicara kepadanya. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadaini, dan di kumpulan orang-orang juga ada seseorang pada tangannya panjang, orang yang tangannya panjang, dikasih nama Dzul Yadaini, orang yang memiliki 2 tangan panjang. Qala ya Rasulullah, maka bertanya, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salatu, apakah engkau lupa ataukah salat disingkat? Qala lam ansa wa lam taksur, bersabda Rasul, saya tidak lupa dan juga tidak singkat. Faqala akama yaqulu dzul yadain, maka bersabda Rasul, apakah betul seperti yang telah diucapkan oleh Dzul Yadain tadi? Faqalu na'am. Fataqaddama wa shalla ma taraka, maka mereka menjawab iya, maka maju Rasul dan solat dan melengkapi solat rakaat yang telah ditinggalkan. Tsumma sallama tsumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala, kemudian beliau salam, kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau bahkan lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Tsumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala, kemudian sujud, bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara farubbama sa'aluhu, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir, barangkali mereka bertanya kepadanya. Tsumma sallam, kemudian beliau salam. Fayaqul, dan berkatalah
yakni Ibnu Sirin, yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah namanya Imam Ibnu Sirin. Nubitu anna Imran ibn Husainin, aku diberi kabar bahwasanya Imran bin Husain qala berkata, summa sallama, melengkapi hadis berkata Imran bin Husain, kemudian Rasul salam. Salam maksudnya dari sholat. Hadis ini para jamaah sedikit lebih panjang. Sebenarnya persoalannya tentang sujud sahwi. Cuman di sini tentang Rasul pernah lupa di sini melaksanakan sholat duhur atau asar yang dikerjakan 2 rakaat saja. Makanya Ibnu Sirin, beliau yang meriwayatkan hadis yang mendengarnya dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Imran bin Husain, karena Ibnu Sirin berguru kepada 2 sahabat ini. Tapi beliau lupa yang disebutkan oleh Abu Hurairah apa sih? Sudah disebutkan kata Ibnu Sirin, fasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Sudah disebut oleh Abu Hurairah, cuman saya lupa apakah sholat duhur atau asar. Maka kata Abu Hurairah, sholat bersama kami Rasulullah 2 rakaat. Mestinya duhur dan asar 4 rakaat, tapi Rasul cuma 2 rakaat. Summa salam, lalu salam. Setelah salam, tidak lama Rasul bangun berdiri menuju pojokan masjid, ada kayu yang terbentang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersandar, karena terbentang berarti kan apa? Miring ya. Sambil menempelkan tangan kanannya ke tangan kirinya, wasyabbaka asabi'ahu, maksudnya apa namanya ini? Enggak nikah? Menyilangkan jari-jarinya sambil Rasul tiduran menempelkan pipi yang kanan ke punggung tangan yang kiri, berarti di sini sambil tiduran. Sahabat yang meriwayatkan, Abu Hurairah mengatakan ka'annahu ghadban, seakan Rasul marah. Yang dimaksud di sini bukan Rasul marah. Rasul itu sedang bertafakur, merenungi sesuatu yang nampak di wajahnya seperti marah. Karena Rasul tidak marah sebenarnya, cuma menunjukkan sesuatu yang betul-betul direnungi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebesaran Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu keluar dari masjid dengan segera. Nah, sahabat berbicara apakah sholat disingkat. Padahal di saat itu juga ada Abu Bakar, ada Umar, tapi keduanya tidak berani bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang yang tangannya panjang. Ini bukan berarti tangan panjang mencuri, bukan, namanya tangannya panjang, ukurannya lebih panjang, sehingga mendapat julukan Zul Yadaini, orang yang tangannya panjang. Ini malah yang berani bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku sorutis sholat anasita, apakah sholatnya apakah engkau lupa, anasita am kusorat kosurat anasita am kosurat as-sholat, apakah engkau lupa ataukah sholatnya memang singkat 2 rakaat saja? Rasul bersabda, lam ansa, enggak, saya dah lupa. Walam taksur, dan tidak singkat.
Padahal di sini Rasul 2 rakaat. Sehingga agak lama kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ingat, sehingga bertanya, akama yaqulu Dzul-Yadain, apakah betul yang diucapkan Dzul-Yadain? Salatnya memang jadi 2 rakaat. Faqalu na'am, iya. Kata sahabat, iya. Maka Rasul langsung maju ke tempat salat dan salat 2 rakaat yang ketinggalan, tentu diikuti oleh para sahabat. Summa salam, kemudian 2 rakaat selesai baru salam. Summa kabbar, setelah salam lalu bertakbir. Wa sajada misla sujudihi aw atwala, kemudian Rasul bertakbir dan langsung sujud seperti sujudnya yang sebelumnya. Lalu bertakbir lagi, duduk, mengangkat kepalanya, duduk. Lalu bertakbir sujud untuk yang kedua kali, dan takbir untuk bangun, lalu salam. Ini tentang sujud sahwi. Sehingga dari sini para jamaah, tentang sujud sahwi yang dikerjakan oleh Rasul, karena memang Rasul di sini sahwu itu artinya lupa, beda dengan nisyannya. Dan Rasul mengatakan lam ansa, saya tidak lupa. Bedanya pengertian nisyan, lupa, dengan sahwu. Kalau nisyan atau lam ansa itu artinya lupa sama sekali, Pak. Lupai, asli lupai. Tapi kalau sahwun, dia lupa, cuman sebenarnya ingat. Ya seperti gini, orang tahu ilmu sesuatu, cuman ketika dia melaksanakan ada yang ketinggalan atau ada yang tidak dikerjakan. Ini bukan tidak tahu, bukan lupa sama sekali. Dia namanya sahwun, lupa sedikit. Tapi sebenarnya sudah paham betul ilmu ini. Itu namanya sahwun. Maka disebut dengan sujud sahwi, sujud karena lupa sedikit tentang amalan dalam sholat. Bukan dia lupa semua sholat, bukan. Maka dari situ Rasul sholat melengkapi yang 2 rakaat. Cuman caranya 2 rakaat selesai langsung Rasul salam. Setelah itu Rasul takbir. Setelah salam takbir, sujud, takbir, duduk, takbir, sujud lagi yang kedua, takbir, duduk, dan salam. Berarti sujud sahwinya dikerjakan setelah salam. Lalu bagaimana secara fikih? Ini penting, Pak, dipahami. Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan sujud sahwi. Berdasarkan hadis ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Salam dulu baru sujud sahwi. Adapun Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan sujud sahwi itu kapanpun dan dimanapun dikerjakan sebelum salam. Ya, ada hadis lain yang menunjukkan sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Itu mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Nanti Imam Ahmad bin Hambal, nah beliau mengkombinasikan di antara 2 hadis yang berbeda, termasuk hadis sini. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Beliau mengatakan boleh sujud sahwi mau dikerjakan setelah salam atau sebelum salam, itu sama-sama boleh, bebas. Yang penting ada sesuatu yang ketinggalan dalam sholat, maka penggantinya adalah sujud sahwi. Cuman ada lagi ulama yang merinci. Misalkan kalau yang ketinggalan misalkan adalah hal-hal yang
sifatnya kurang dalam sholat, kurang, misalkan ketinggalan, ya, ketinggalan sesuatu yang sesuatu itu penggantinya dengan sujud sahwi. Seperti apa? Misalkan dalam mazhab Syafi'i kan kunut subuh sunnah muakkadah, Pak, ya. Hukumnya sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i karena mengikuti amalan Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang pada akhirnya mereka pada sholat subuh kunut subuh secara dawam. Itu pendapat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menetapkan hukum sujud kunut subuh adalah sunnah muakkadah, dan kalau ketinggalan atau sengaja ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau sesuatu yang kurang ini dengan sujud sahwi penggantinya, maka dikerjakan sebelum salam sujud sahwinya. Ada yang merinci begitu. Terus kalau umpama untuk menambah apa? Atau karena lebih rakaat, misalkan lebih rakaat saya misalkan disangkanya baru 4 rakaat, ternyata sudah 5 rakaat, maka juga disempurnakan dengan sujud sahwi. Caranya salam dulu seperti ya Rasul tadi, salam dulu baru bertakbir langsung sujud 2 kali baru salam. Nah, ini cara tentang sujud sahwi antar fikih para ulama yang berbeda. Tapi yang pasti kalau umpama ada sesuatu yang kurang atau yang lebih dalam sholat, bukan dibatalkan sholatnya, tetapi dilengkapi dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan lupa, ya, lupa dan langsung diingatkan oleh imam, misalkan begini, pada rakaat yang kedua kan sujud duduk tasyahud yang pertama, Pak, Allahu Akbar untuk duduk tasyahud, tapi imam langsung berdiri, misalkan imam langsung berdiri. Nah, ketika proses mau berdiri, makmum langsung mengatakan subhanallah dan ingat langsung duduk kembali untuk melanjutkan tasyahud. Maka setelah salam atau sebelum salam tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Karena apa? Karena diingatkan oleh imam dan tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Jelas, Pak, ya? Terus misalkan tadi imam juga lupa duduk tasyahud, langsung dia berdiri. Dengan posisi berdiri dia masuk pada rukun, ya. Posisi berdiri masuk pada rukun. Apa rukunnya? Rukunnya berdiri. Kan berdiri itu rukun sholat, Pak, ya. Rukun berdiri dengan posisi sempurna berdirinya. Misalkan dia lupa mau duduk tasyahud, langsung berdiri, Allahu Akbar, langsung kembali bersedekap. Ini kan sudah posisi sempurna berdirinya. Nah, ketika itu walaupun makmum mengatakan subhanallah, subhanallah, dia ingat, maka imam tidak boleh kembali duduk. Tidak boleh kembali duduk. Kenapa? Karena dia telah menyempurnakan rukun berdirinya dan tidak boleh membatalkan rukun. Kalau dia kembali duduk berarti kan membatalkan rukun berdirinya, maka batal sholatnya. Lanjutkan saja dan makmum ikut gerakan imam yang di belakang. Baru nanti kalau umpama sudah salam, baik mau dikerjakan sebelum salam atau setelah salam, penggantinya dengan sujud sahwi. Jelas, Pak, ya? Cuman ini jarang lah kita kerjakan. Kalaupun dikerjakan oleh imam karena lupa, makmum juga bingung akhirnya, ya. Tapi fikih yang semacam ini perlu dipahami, Pak. Dan ini termasuk mazhab Hambali, ya.
Selanjutnya para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadis yang kedua. An Abi Sa'id qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salat salah seorang kalian menghadap sesuatu yang menjadi pembatasnya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, maka seseorang ingin melewati di depannya maka cegahlah ia. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan tetap maksa mau melewati di depannya maka pukullah dia. Fa innama huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia adalah setan. Berarti kita sekarang sedang membahas tentang sholat yang menggunakan sutroh, pembatas di depannya. Pertama para jamaah, menggunakan sutroh bagi orang yang sholat hukumnya adalah mayoritas ulama mengatakan sunnah. Mayoritas mengatakan sunnah. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan wajib menggunakan sutroh atau pembatas. Jaraknya yakni salah satu azra, tiga apa ini? Hasta ya. Zira kan ini, lengan, 3 lengan. Diukur sejak dia berdiri, depan kakinya kira-kira lah. Enggak perlu diukur, yang penting kira-kira. 1, 2, 3 di depan dia, baru dipasang pembatas, dan itu pas ketika sujud ke pembatas ukurannya. Lalu ketika seorang menggunakan pembatas di depannya ketika sholat, kata Nabi, wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfahu, lalu ada orang mau lewat di depan dia maka cegah. Fa inaba, kalau dia maksa, falyuqatilhu, pukul. Fa innama huwa syaiton, karena dia setan. Yang dimaksud, dia ada setan yang mengganggu hatinya supaya lewat di depan orang yang sholat. Asbab wurud hadis ini para jamaah, Abu Sa'id Al-Khudri sebelum meriwayatkan hadis ini, beliau sholat Jumat, lalu ya ketika sholat sunnah ada seorang pemuda lewat di depan dia, yang sudah pakai sutro kan, oleh Abu Sa'id dicegah dengan cegah yang pertama lembut, cegah, dadanya langsung didorong. Ternyata pemuda tadi maksa Pak, hanya dipukul dadanya, agak keras lah, bukan dipatebuk aja, agak keras. Nah, anda terima pemuda tadi, datanglah melapor kepada Marwan, pemimpin waktu itu. Dipanggillah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian ditanya, malaka wa ma ibnu akhika, malaka wali ibni akhika, ada apa antara kamu dengan ponakanmu ini wahai Abu Sa'id? Begini, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat salah seorang kalian, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu, dia menggunakan pembatas di depannya, minan nas, dari orang, supaya enggak dilewati oleh orang.
wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, lalu ada orang yang mulai di depan dia, falidfa'u, cegah kata Rasul. Fainaba, kalau dia maksa pukul. Yang dimaksud pukul falyuqatilhu di sini kan artinya perangi atau bunuh. Yang dimaksud bukan itu, Pak. Yang dimaksud adalah cegatan pertama dengan cegatan lembut, tapi kalau dia maksa, cegatan yang kedua agak lebih keras, begitu maksudnya. Asyad minal awal, pukulan yang cegatan yang pertama lebih keras daripada yang kedua lebih keras daripada yang pertama. Baru akhirnya paham. Maka di sini yang perlu dipahami, ketika seseorang sholat dan menggunakan pembatas, tidak boleh, haram hukumnya dia melewati orang yang sedang sholat. Jarak antara orang yang sholat dengan pembatas itu haram dilewati. Tapi di luar itu, di luar pembatas, ya boleh saja lewat. Sehingga pembatas itu boleh menggunakan tembok, tiang, atau benda apapun, termasuk yang dimaksud dengan pembatas bil khat, garis. Walaupun mazhab Malikiyah mereka mengatakan tidak memenuhi persyaratan menggunakan pembatas garis soft, harus setidaknya menggunakan sesuatu yang tingginya seperti pelana kuda, ya. Itu ikhtilaf, yang penting menggunakan soft, menggunakan pembatas. Tapi kalau seorang tidak menggunakan pembatas, para jamaah, sholat dia tidak menggunakan pembatas, ia tidak apa-apa kalau orang sholat di depan dia, lewat di depan orang yang sholat di depan dia, dan tidak terhitung dosa. Kenapa kok dia tidak menggunakan pembatas? Begitu maksudnya. Sehingga menggunakan pembatas menurut sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, tapi mayoritas mengatakan sunnah. Jelas gih? Kare sanapa menit nih? Lanjut hadis yang ketiga. An Huzaifata qala, dari Huzaifah berkata, Huzaifah bin Al-Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, anaknya dan tetangganya, tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu, akan dihapus oleh salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahyil mungkar. Hadis ini menjelaskan tentang beberapa fadilah yang menghapus dosa. Yang dimaksud dosa di sini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Maka Nabi mengatakan fitnah rajul, kesalahan-kesalahan seseorang, fi ahlihi. Fitnah itu artinya kesalahan atau dosa-dosa kecil selama bukan dosa besar. Kesalahan seseorang pada keluarganya, mungkin dia punya salah pada istrinya, misalkan dia kurang perhatian, dia kurang memberikan hak-haknya yang sifatnya bukan wajib, hak yang sifatnya anjuran. Fi ahlihi, fi malihi, termasuk juga dia ada kesalahan dalam hal harta, mungkin boros misalkan, penggunaan membelanjakan hartanya. Wa waladihi, atau dia ada punya salah terhadap anaknya, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Wajari, atau kepada tetangganya, dia punya kesalahan. Dan saya kira setiap kita mungkin punya hal-hal yang salah kepada tetangga,
atau kepada yang sebelumnya nih, kepada anak, kepada istri, kepada harta, tetangga. Dan kita tidak lepas, Pak, tidak akan lepas dari yang namanya salah, sengaja maupun tidak disengaja. Syarah salam dari dosa-dosa kene, Pak. Asang aja kadang eniki kopeng ngeding tatangga misalkan, padahal tidak mau mendengarkan, tapi ketika terdengar mak lebur sekali terus akin sekali kan senikah. Nah, kalau dosa besar mungkin kita bisa berusaha meninggalkan dosa besar, dosa raja ngecok mungkin bisa menahan diri. Tapi misalkan dosa kene tak sengaja, misalkan melempar batu, atau mungkin punya pohon besar, pohon mangga, daunnya keker, tetangga tak senang, kan itu sudah fitnah kita kepada mereka, ya. Maka kata Nabi, tukaffiruha sholatu was sadaqatu was shamu sadaqah wan nahyu wal amru wan nahyu. Itu dosa-dosa itu akan bisa dihapus dengan sholat, dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini fadilah kita beramal soleh. Ya, seandainya tidak ada fadilah ini, wah banyak sekali dosa kita, Pak. Sadar maupun tidak sadar kadang kita berbuat salah. Tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, siapa yang selamat? Saya yakin tidak ada yang selamat dari kita ini, kecuali orang-orang yang memang terpilih oleh Allah. Hal-hal kecil dia berusaha menjaga. Kadang mulut kita nggak sengaja loh, Pak. Tidak niat menggunjing tapi menyindir, misalkan menyindir, sindiran sakanjaan, sehingga membuat hatinya sakit. Itu sudah dosa lisan kita. Para jemaah sekalian, nah ini fadilah salat, berpuasa, bersedekah, termasuk memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mencegah dari yang mungkar. Tentu saja kalau kita membahas masalah memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, nika kutuba de ilmuna, Pak, ki beda ilmuna. Tentu saja orang yang mau mencegah dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, yang paling penting kotuan di hati si bengal, Pak. Dia punya nyali, karena tidak mungkin dia akan mengajak kepada orang dan tidak akan berani dia mencegah dari kemungkaran kalau dia tidak punya nyali dan keberanian. Ya, walaupun dua-duanya ini masing-masing ada resiko, pasti sudah. Hanya saja kalau bicara resiko yang paling besar ini yang kedua ini, mencegah dari yang mungkar. Kalau menyuruh kepada yang ma'ruf sedikit resikonya, Pak. Ngajak kepada sholat, ya. Kan di antara umat Islam ada yang fokus mengajak kepada sholat masjid. Ayo Pak, pergi ke masjid, ajak orang-orang ke masjid. Resikonya kecil, paling ditolak, ya, paling ditolak. Tapi rata-rata suka itu. Seperti siapa? Jamaah tabligh itu bagus, itu mengajak kepada masjid, ke masjid berjamaah, bagus. Kita belum tentu berani loh, Pak, yang hadir di sini ngajak ke tetangga, ayo ke masjid, belum tentu berani. Ya, makanya jangan dibenci. Kalau mengajak, ada orang mengajak ke masjid, dibikin ramai, dibikin makmur di sini, jangan dibenci. Walaupun kita tidak mengambil jalan itu, karena belum tentu kita punya keberanian untuk mengajak tetangga. Ya, ini romantika umat Islam, beda-beda cara berdakwahnya, beda-beda cara berjuangnya. Ada yang mengambil jalan mengajak sholat ke masjid, silahkan. Ada yang lainnya, ya. Ada yang mengambil jalan nahyul mungkar, an-nahyu anil mungkar, mencegah dari yang mungkar. Lah ini besar risikonya, lebih besar risikonya ini kalau mencegah. Kenapa? Orang yang suka melakukan maksiat tentu tidak akan diam.
Sudah jadi hobinya kok pekerjaannya, apalagi jadi pendapat, tiba-tiba mau dicegah, wah besar. Maka di sini dalam menerapkan amar ma'ruf nahil mungkar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ayya'rifal ma'ruf wal munkar. Seseorang kalau mau melakukan amal mencegah dari yang mungkar, memerintah kepada yang ma'ruf, dia harus mengetahui mana ma'ruf mana mungkar, harus tahu ini yang dilarang, ini yang diperintah, harus bisa bedakan. Tentu saja kalau tidak tahu ilmunya kan tidak mungkin ngajak, Pak ya. Terus wa alla yu'addiya ila munkarin a'zam minhu. Kalau dia mau mencegah dari kemungkaran, jangan sampai dengan mencegahnya itu malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maksudnya Pak, penuh pertimbangan. Jauh sebelumnya dipertimbangkan matang-matang, ini kalau mau saya cegah kira-kira ada kemaslahatan tidak, atau malah menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Seperti contoh misalkan, kita tahu kan namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu beliau keras terhadap kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan. Tapi pernah suatu ketika beliau jalan-jalan dengan murid-muridnya itu, mendapati ada beberapa orang mabuk di tengah jalan. Ya jauh lah, di suatu tempat mabuk. Murid-muridnya termasuk Ibnu Qayyim itu mau amar ma'ruf, mau nahi mungkar. Ini mas orang mabuk. Malah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dicegah, kalian jangan cegah dia, biarkan saja dia mabuk. Lah bagaimana Syekh? Kok bisa? Karena kalau dia sadar, dia akan melakukan pencurian, perampokan kepada banyak orang. Kalau dia mabuk teler begini, dia lemes, nggak bisa apa-apa. Berarti ini pertimbangan, Pak. Ya, mempertimbangkan. Lah kita perlu melihat begitu, misalkan di masjid atau di mana ada suatu kemungkaran, dicegah malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, dibiarkan setidaknya tidak berefek. Aku itu namanya mempertimbangkan. Bani sementing model-model semangat tanpa pertimbangan, Pak. Kadang kan kita begitu, anak-anak muda modal semangat tanpa pertimbangan, akhirnya pukul rata semua. Yang penting sikat, sikat. Akhirnya ada yang menimbulkan mudarat, ada juga yang menimbulkan maslahat. Ya, yang payah itu kalau malah menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam beramar ma'ruf nahi munkar, wa an yakuna qadiran. Orang yang melakukannya dia mampu, punya kemampuan. Misalkan bapak mencegah anaknya bermaksiat, kan dia mampu dia. Penguasa mencegah rakyatnya bermaksiat. Kalau dia punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, mampunya cuma dengan lisan, ya dengan lisan. Siapa? Para ulama misalkan. Karena ulama tidak punya kekuatan. Melihat kemungkaran, dia cegah dengan lisannya, dengan ilmunya, dengan fatwanya, sampaikan. Kalau memang tidak punya kemampuan lisan, ilmu tidak ada, terus tidak berani juga, cukup dengan hati, membenci. Jangan malah dibela-bela dan dibenarkan, membenci. Dan membenci ini ya sudah yang paling ringan lah. Dan seringlah kita mendengar hadisnya, man ra'a minkum mungkaran. Setidaknya mampu mengadakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, mencegah dari kemungkaran, an yakuna mujma'an ala tahrimihi. Yang dicegah itu jelas-jelas haramnya disepakati. Misalkan berzina, kan jelas haramnya itu, dicegah. Terus minum khamr, jelas haramnya, nggak ada beda pendapat itu. Tapi kalau misalkan diperselisihkan, ini haram tidak, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh misalkan. Bagaimana? Ya perlu mempertimbangkan juga. Kecuali yang melakukannya dia menganggap yang dikerjakannya itu adalah haram bagi dirinya, maka orang yang mau beramar ma'ruf dia boleh nahi mungkar kepadanya.
Misalkan si fulan meyakini rokok adalah haram. Misalkan ya, kan rokok ulama ada yang mengatakan makruh ya. Si fulan meyakini rokok ini haram. Cuman dia tetap merokok. Maka ustadznya yang meyakini haram, dia boleh nahyil mungkar dari dia. Kenapa dia meyakini haram? Tapi misalkan orang meyakini rokok ini makruh tak haram misalkan, mas kita cegah dari dia, justru akan menimbulkan masalah besar setelah itu. Kenapa? Keharamannya itu tidak disepakati, tidak mujma'an alaihi. Ya termasuk nanti masalah-masalah fikih kan kadang berkembang Pak ya. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Ini masalah fikih. Kayak tadi sudah isya ya. Tapi saya kira sudah banyak kita sampaikan dan insyaallah bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Kita cukupkan kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.